Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiq lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Alhamdulillah, ibu sekalian, dan wabil munasabah dengan momentum, dengan memperhatikan momentum bil munasabah. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah untuk memasuki bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada di awal bulan Dzulhijjah, ya kan Ibu Mei? Nah, Ustaz. Iya, Ustaz. Awal bulan Dzulhijjah yang disabdakan oleh Rasulullah, "Ma min ayyamin afdalu 'inda Allah wa la ahabba ilaihi al-a'malu fiha min hadhihi al-ayyam. Fa'akthiru min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Ma min ayyamin, bagaimana tadi sampai ma min ayyamin afdalu 'inda Allah. Tidak ada hari yang lebih agung, lebih mulia di sisi Allah, wala ahabba ilaihi al-amalu fi, dan tidak ada hari-hari yang mana amalan-amalan ibadah itu lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Hari-hari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kita ulangi lagi. Tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah melebihi 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada hari yang mana amalan-amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita memperbaiki semangat kita, memperbanyak ibadah, semua ibadah, karena awalnya di sana di dalam hadis tersebut, wala ahabba ilaihi al-amalu fi. Tidak ada hari yang amalan-amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah. Dan ini sebenarnya amalan di sana semua, untuk semua amalan ibadah, baik salat, baik sedekah, kurban juga termasuk di dalamnya, membaca Al-Quran juga demikian. Atau setidaknya di sana di akhir hadis tadi Allah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Setidaknya di akhir hadis tadi Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Beliau bersabda, "Fa'iktsir minat tahlil wa takbir wa tahmid." Maka perbanyaklah tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, wa takbir, Allahu akbar, wa tahmid, alhamdulillah, atau zikir secara umum.
Mungkin kita biasa zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka kita perbanyak lagi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Baik, al-ummahat wal akhwat. Saya minta maaf Ibu sekalian kalau misalkan saya ngomongnya agak kurang lancar. Ujung lidah saya sariawan. Ya, baik. Aina أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ في لقائنا الماضي ما زلنا في Ila tamarin. تمارين أي درس؟ Tamarin apa Pelajaran ini? keberapa? Asadis. Wajib. تمارين الدرس الخامس. ما زلنا في الدرس الخامس صح؟ masih Oh, pelajaran 5 أما؟ oh iya, ووصلنا في تمرين كم؟ تمرين السادس ها؟ Naam Ustaz. التمرين Asadis wajib. السادس. Ini kemarin sempat kita minta untuk coba dikerjakan ya? Ya Ustaz. Betul. Sudah sempat dikerjakan belum? Sudah Ustaz. Sudah ya. Alhamdulillah. Baik, kemarin perintahnya apa ini Ij'al atau ij'ali kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbiti akhiraha. Jadikanlah setiap kata berikut ini menjadi sebagai maf'ul bihi. iya. Sebagai maf'ul bihi wadbiti akhiraha, dan harokati dengan lengkap terakhirnya, huruf terakhirnya, gitu kan ya? Iya. Iya. Kita coba Ibu ya. Kita coba wahidan fawahidan. Satu persatu dari soal ini. Baik. Nabda min man? Nabda min Bu Yuni atau Bu Anita? Bu Yuni. Bu Yuni. Gimana Bu Yuni? Nabda min Bu Yuni. Jayid. Ini kalau hari Sabtu kita mulai dari Bu Yuni saja. Kalau hari Ahad kita mulai dari Bu Anita, gitu ya, biar adil ya. Ya, Ya, Ustaz. Yang mana yang langsung kohwah atau yang tufahu? Gimana? Kemarin Al-Qur'an sudah ya? Udah Ustaz, buat contoh kemarin ya. Kemarin contohnya gimana? Qara'tu Al-Qur'an gitu ya. Qara'tu Al-Qur'ana. Tapi misalkan kalau dengan jumlah yang lain bisa tidak? Misalkan fa'ilnya ism dhahir bukan dhamir gitu. Kira-kira gimana? Gak apa-apa, kita jawab sama-sama dulu, nggak masalah. Mungkin Ibu ada jawaban yang lain selain dari contoh saya kemarin. Sama, saya bikinnya kayak gitu juga, cuman ujungnya ditambahin al-yauma, udah gitu. Tapi masih ada lah kreatifnya. Bener nggak itu? Ya, bener. Ya kan emang saya nyontohin gitu. Gimana? Qara'tu Al-Qur'ana gitu ya. Qara'tu Al-Qur'an al-yawma. Qara'tu Al-Qur'an al-yawma. Hari ini saya baca Al-Qur'an gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya fa'ilnya menggunakan ism dhahir, bisa atau tidak? Bisa atau bisa? Bisa Ustaz. Bisa. Kalau misalkan qira'a gitu kan bisa Ustaz. Gimana? Kalau qira'a gitu bisa ya. Kalau qira'a gimana? Iya, bukan qara'tu tapi qira'a. Ya, betul. Qara'a, lalu fa'ilnya siapa gitu. Qara'a, misalkan qara'a Khalidun Al-Qur'ana, misalkan gitu ya. Oh iya Ustaz. Atau misalkan kalau kita mau pengen pakai mu'annas boleh juga, misalkan qara'at Fatimatul Qur'ana. Gitu kan Ibu ya? Iya Ustaz. Jadi nggak harus terpatok seperti contoh kayak kemarin, tapi nggak usah. Allah alaikum jami'an. Nabda al-qahwah الآن. Abu Yuni, tafadhali. Wah ya. Saribat Fatimatul qahwata. Ahsanti. Syaribat Fatimatul qahwata. فتح الله عليك.
شربت فاطمة قهوة. تمام معنا Bu Yuni? Fatimah Fatimah minum kopi itu. Fatimah minum kopi, jarang-jarang. Minum suka kopi Fatimah jarang-jarang. nenek. Oh, Karena anak muda Bu, kopi. nggak apa. Syaribat. Tapi betul sekali, susunan kalimatnya betul. Syaribat karena pakai tak taknis gitu kan, Mas? Ya Ustaz. Mungkin ibu-ibu ada contoh yang lain, ada yang mau ditanyakan dari Al-Qahwah ini? Sama, cuman beda pelaku. Yang beda berlaku. Sama ada zorful, enggak, sama ada tempat di mana gitu. Udah gitu dong. Masya Allah. استغفر الله لكم جميعا. جيد. نستمر الآن. بعد أبو يونيمان بو سيتي خديجة التفاح. تفضلي. Pan Ustadz suaranya mendem Ustadz. Masa mendem? Kopinya jauh. Bukan mendem Ustadz. Mendem. Mendem semua. Mendem ciu. Cek. Oh, ya. Akalat ya. Akalat Aisyatu at-tufahu. Bisa nggak Ustaz? Coba saya benar. Kenapa Ustaz? Cek. Cek. Mantap Ustaz, dengar. Masih mendem tidak? Ya Ustaz. Masih. Kedengaran. Kejauhan. Kalau aku sih yes. Oh, mungkin saya kali ya Bu ya. Mungkin Bu Asroka. Coba lagi. Mungkin Bu Asroka coba pindah ke dapur mungkin Bu. Ntar Cek. masak. Halo. Iya, Ya kedengaran. Ustadz. Mati. Tapi sepertinya enggak begitu sempurna gitu suaranya. Iya. Enggak, karena Cukup lah Ustadz. karena bindang Ustaznya kan. Tapi nggak apa-apa, ya. Gak apa-apa Nah. Ustaz. Lebih jelas lah tadi Ustadz. Baik. Tadi bagaimana jawaban Bu Siti Khadijah? Apa no? Akalat Aisyatu at-tufahu. Betul nggak? أكلت عائشة التفاح atau التفاحة. At-tufaha ya. ها atau hu. ضحي. Tufah. Ha ya. Kenapa atufaha bukan atufahi? Komplek. Kalau satu tufah. Sana Madi ya. Kenapa Om? Fiil ya. Yang fi'il yang mana? Fiilnya akalat ya. Fi'ilnya akalat. Berarti atufah itu sebagai apa? Maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Jayid. Maf'ulun bihi itu marfu' atau majrur? Maf'ul bihi itu majrur ya. Majrur. Majrur atau marfu'? Yang betul maf'ulun bihi itu marfu'un. Mansub. Aduh, tebak. Mansub kenapa ya? Maf'ulun bihi mansub ya. Mansub itu tandanya gimana? Maf'ulun bihi, maf'ulun bihi itu mansub. Mansub itu tandanya kasrah atau dhammah? Mansub fathah ya? Fathah. Berarti akalat Aisyatu tufahu atau tufahi? Tufaha. Tufaha gitu ya. Akalat Aisyatu tufaha. Bingung tidak, Bu Siti Khadijah? Masih abu-abu. Abu-abu. Kapan menjadi bening? Sedikit-sedikit, kolil. Qalilan insyaallah. Rahmani. هل من سؤال أمهات؟ يوجد؟ يوجد. أظنه لا يوجد. بعد أبو سيتي خديجة من؟
Bu Nurilah Asfin sepertinya masih izin beliau ya. Kemarin beliau sepertinya masih perjalanan dan di Jakarta banyak kegiatan. Nabila, bisa bersambung tidak mikrofonnya? Ibu Erlina, تفضل Ibu Erlina, Al-Bab. Fatah al-baba. Fataha Muhammadun al-baba. Fataha Muhammadun al-baba. Ahsanti. Fataha Muhammadun al-baba. Fataha Muhammadun al-baba. Tahadha alaik. Enggak bingung namanya? طيب نستمر عندها. Ibu Anita istazanat. Bu Dewi, tafadhali Bu Dewi. Ad-dars. Ad-dars dijadikan sebagai maf'ulun bihi. Bagaimana Bu Dewi? Bagaimana Bu Dewi, bisa bersambung mikrofonnya? Kalau misalkan belum bisa, baik. Nastamiru ma'andaha. Bu Citra, tafadhali Bu Citra. Ad-dars dijadikan sebagai maf'ul bih. Ustadz, ini nggak tahu ya benar apa salah ya Ustadz. Ya dicoba saja, nggak masalah. As'ilatut darsa so'batun. As'ilatud darsi so'batun. Itu jumlah apa Ibu sekalian? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. As'ilatud darsi so'batun. Itu jumlah ismiyah, nggak ada. Jadi kita diminta. Itu kalau as'ilatud darsi, ad-darsinya sebagai mudhafun ilaih, majrur, tandanya kasroh. Tapi kalau di sini kita diminta untuk menjadikan ad-dars sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu apa? Maf'ul bihi itu objek. Nah, jadi harus ada fi'lun, harus ada kata kerja, dan ada fa'il, dan maf'ulun bihi. Jadi pembahasan bab ini. Jadi fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Fi'lun kata kerja, fa'il pelakunya, maf'ulun bihi objeknya. Nah, ini ad-darsa kita jadikan sebagai maf'ul bihi. Bingung tidak Bu Citra? Coba pakai fi'il qara'a gitu, nanti nggak masalah. Atau kataba, nggak masalah. Bagaimana Bu Citra? Bingung tidak? Bingung Ustaz. Yang dibingungkan apanya? Saya lupa itunya. Apa namanya? Itunya. Ustaz, saya bisa di-skip nggak Ustaz? Sebenarnya kan mudah saja. Yang penting ada fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Fi'lun. Coba saya tadi sudah bilang. Coba pakai fi'lun qara'a atau kataba itu saja nggak masalah. Kataba. Dars. Itu kataba itu fi'lun. Kataba itu kan fi'lun. Terus fi'lun itu pasti ada fa'ilnya, pelakunya. Sedangkan ad-darsa ini sebagai maf'ul bihi, sebagai objeknya.
Jadi urutannya dalam bahasa Arab itu fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Kata kerja, pelaku, objek kan gitu. Kalau Kataba tadi, naam, kataba, Yusufa. Yusufu. oh iya, Yusufu, fa'il, fa'il itu dalam bahasa Arab harus marfu, nggak bisa ditawar itu. Fa'il itu pasti dan harus marfu. Marfu selama bisa ditandai dhammah, tandanya dhammah. Kataba Yusufu, Hmm. kataba Yusufu, langsung sudah. Apalagi Darsa. yang dipikirkan? Ya, ada alnya. Kataba Yusufu darsa. Kataba Yusufud darusa. Nah, sudah gitu. Apalagi yang dibingungkan ya? Sudah mudah. Kalau fi'lun itu kata kerja. Kemudian berikutnya pasti ada fa'il. Fa'il itu pasti marfu atau dalam keadaan rofa. Selama bisa tandai dhammah, tandanya dhammah. Yusufu tadi. Ad-darusa itu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu pasti selalu mansub atau fi mahalli nasbin atau dalam keadaan nasab. Selama bisa tandai fathah, maka tandanya fathah. Itu Bu Citra ya. Ya Ustaz. Baik. Jadi jangan terlalu dipikir susah. Mudah, yang mudah jangan dipikir susah. الله عليك. بعدها بو أشرحه تفضلي القميص وأشرحه نعم غسل أبو القميص. غسل الأبو gitu gimana? Pakai al ya. Lebih bagusnya pakai al. Ghasalal abul qamisa. Gitu ya. Ghasala al abu al qamisa. Kalau misalkan abu bagaimana? Membacanya disambung boleh? Boleh. Saya tadi pisah karena ya lebih biar jelas saja. Kalau ada al ya. Ghasalal abul qamisa. Gitu kan ya maksudnya disambung. Maknanya. Tapi kalau misalkan salah, tadi kan saya masalahnya mendengarnya itu abu gitu. Abu. Iya. Tidak tanwin gitu ya. Oh, bukan. Oh, ini abu. Tanwin. Gimana? Harusnya tanwin ke tanpa al ya, Ustaz? Gimana? Kalau tanpa al itu abun gitu. Ya, kalau tanpa al itu kan tanwin gitu ya. Fungsi al itu kan menghilangkan tanwin. Kalau nggak ada al ya aslinya tanwin kan gitu ya. Iya. Jadi dalam penerapannya itu seperti apa ya Ustaz? Terkadang saya agak rancu juga antara memakai al dengan tidak ketika di dalam kalimat seperti ini. Kalau itu masalah terkait dengan nakiroh ma'arifah. Ini cocoknya ini pakai nakiroh atau ma'arifah. Kita membicarakan seseorang misalkan wasala abun. Ini mau kita membicarakan abunnya siapa gitu. Gitu kan ya? Kalau misalkan kita pakai ma'arifah, kita membicarakan bapak itu mencuci. Bapak kita, sedangkan kalau kita sebutkan nakirah, lalu bapak yang mana itu kan? Nah, gitu ya. Atau mungkin pakai idhofah nggak masalah, misalkan ghasala Abu Man, Abu Salma, Abu Muhammadin, nggak masalah. Ghasala Abu Muhammadin al-qamisa, boleh, nggak masalah. Jadi ma'rifahnya pakai idhofah seperti itu. Oh, boleh ya. Fa'ilnya terdiri dari idhofah gitu ya, Ustaz? Fa'ilnya mudhaf. Jadi fa'il wa huwa mudhaf gitu. Oh, abunya saja Ustaz ya? Bukan idhofahnya itu? Bukan.
Idhofah itu kan bukan jumlah, bukan syubuhul jumlah. Idhofah itu bukan syubuhul jumlah, ya kan ya? Nah, Ustaz. Heeh. Allah. Bingung tidak? Masih bingung tidak, Bu Ashrah? Insya Allah enggak, Ustaz. Nah, hal min soal umahat, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian terkait dengan ini? Mungkin ada kalau jawaban saya seperti ini gimana? Atau mungkin ada yang nggak terima, protes ya? Baik. Berikutnya at-tamrin as-sabi' kemarin sudah kita bahas, ya kan ibu-ibu ya? Di sana at-tullabu dhahabu dan dhahabat tullabu. Di sini beda dari jenis jumlahnya saja. Kalau secara makna sama, ya kan ibu ya? At-tullabu dhahabu dan dhahabat tullabu. At-talibatu dhahabna dan dhahabatit talibatu. Secara makna sama, hanya saja kalau kita perhatikan ini jenis jumlah yang berbeda. Kalau at-tullabu dhahabu jumlah, at-tullabu dhahabu jumlah ismiyah, sedangkan dhahabat tullabu jumlah fi'liyah. fi'liyah. Nah, kita lihat ini kata pertamanya jenisnya apa kan gitu ya. Kalau diawali ism berarti ya jumlah ismiyah, kalau diawali fi'lun ya berarti jumlah fi'liyah. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang tambahan wawul jamaah. Wawul jamaah. At-tullabu dhahabu, di sana ditambahkan wawul jamaah karena setelah fi'lun itu pasti ada fa'il, ya kan Ibu ya? Setelah fi'lun itu pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Kalau yang atas itu at-tullabu dhahabu, wawul jamaahnya itu sebagai fa'il. Wawul jamaah itu sebagai fa'il dan ini dhamir yang maksudnya adalah kembali kepada at-tullab. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Iya, Ustaz. Sedangkan dhahabat tullabu di sini fa'ilnya berupa ism zahir. Fa'ilnya berupa ism zahir yaitu at-tullabu. At-tullabu ini sebagai fa'ilnya. Jadi nggak butuh menyebutkan fa'il yang lain. Gitu ya Ibu ya? Misalkan nggak butuh disebutkan wawul jamaah juga, padahal nanti wawul jamaah yang dimaksud apa? Ya tullabu juga. Berarti dua kata dan maksudnya sama kan gitu ya? Nggak perlu seperti itu. Jadi udah fa'ilnya satu saja yang disebutkan. Kalau memang fa'ilnya satu hal gitu ya. Tidak bingung Ibu ya tentang ini kemarin? Hal min soal? هل من سؤال؟ يوجد؟ معنا كنا جميعا. نستمر إذا. التمرين الثامن قدم الفعل في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Kedepankan fi'il pada susunan kalimat berikut seperti dijelaskan pada contoh. Nah, di sini sebenarnya ini mirip kalau misalkan perintahnya dibilang rubahlah jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah gitu ya. Nah, Ustaz. Baik. Misal karena ba'di. Al-auladu syaribul qahwata. Aula kan al-ula, Ustaz. Auladu. Aula kan Ustaz. Mana? Al-auladu. Aula. Ustaz bacanya ula. Saya tadi bacanya apa? Ula. Ula. Al-uladu. Masa? Iya. Masa? Iya Saya benar. baca masa? Ya, Ustaz. Al-ula. Tapi Oh. sih Cepetan kali bacanya, Ustaz. Oh, mungkin juga masalah koneksi juga mungkin. mungkin lidahnya kali terlawan. طيب نكرر مرة أخرى. الأولاد شربوا القهوة.
Al-awwal Al-auladu syaribul qahwata. Syaribul qahwata. ما معنى الأولاد شاربوا القهوة؟ anak laki-laki itu Anak-anak lelaki Anak laki-laki mereka telah meminum kopi. Baik. Setelah minum kopi. Al-auladu itu mufrad atau musanna? Jamak. Sama Jamak ya. Jamak dari walad. waladun. al-walad. Aslinya kalau mufrad al-walad jamaknya al-auladu. Jayid. Al-auladu syaribu. Makanya di sana fa'ilnya jamak juga ya kan Ibu ya? Yes. Fa'ilnya wawul jamaah. Al-auladu syaribu al-qahwata. Tadi perintahnya apa? Fi'lunnya ditaruh di depan, dipindah ke depan ya kan Ibu ya? Nah, kalau kita pindah kalau kita pindah fi'lunnya ke depan, jadi jumlah fi'liyah dan ada perubahan di sana. Jadi ba'di syaribal auladul qahwata. Saribal. Syaribal auladu Qahwata. qahwata. Secara makna hampir sama saja ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Yes. Secara makna hampir sama saja. Karena mubtada itu adalah pokok pembahasan. Fa'il juga demikian. Fa'il itu pokok pembahasan. Itu kan Ibu ya? Ya itu ya. Kalau dalam Ya, istilah dalam nahwu dan balaghah itu musnad ilaih. Musnad ilaih itu ya pokok pembahasan itu. Sedangkan khobar itu adalah penjelas atau yang menjelaskan tentang keadaan atau kondisi mubtada. Ya. Demikian juga dengan fi'lun. Fi'lun itu kan menjelaskan keadaan atau kondisi fa'il ya kan Ibu ya? Jadi baik mubtada maupun fa'il itu sama-sama pokok pembahasan. Jadi al-auladu di sini yang pertama al-auladu syaribul qahwata, al-auladu mubtada. Kemudian syariba al-auladul qahwata, al-auladu sebagai fa'il. Ya toh ya? Ya. Dan di sana ada perubahan juga fi'lunnya tidak bersambung dengan wawul jamaah untuk yang kedua. Ya toh ya? Iya. Karena sudah al-auladu itu sebagai fa'ilnya. Al-auladu sebagai fa'ilnya, bukan dhamir tapi ism dhahir. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Enggak. Assalamualaikum jami'an. Nabda min raqam 2 Bu Anita, tafadhali. Soalnya ya. Nah. An-nasu sami'ul adana. Itunya jadi jumlah fi'liyah jadi sami'an nasul adana. افتح الله عليك. سمع الناس الآذان. افتح الله عليك. ما معنى هذه الجملة؟ Manusia itu manusia. 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 Orang-orang. Iya, orang-orang. Astagfirullah. Manusia. Iya, orang-orang telah Kayak kita bukan manusia aja. Iya Ustaz. Kok manusia sih ya Allah. Orang-orang mendengar azan gitu kan ya? Telah mendengar azan. Telah mendengar azan. Orang-orang telah mendengar. Paham Bukan manusia ya Ustaz. Kadang-kadang suka terjemahannya suka manusia juga sih ya Ustaz ya. Ya tergantung konteksnya loh. Iya sih, kenapa sih jadi orang-orang? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia gitu loh ya. Kalau itu pas. Tapi kalau di sini نستمر أمهات نعود إلى بيوني تفضلي رقم 3 بيوني. Yes, Pak. At-tulabu at-tabul ajaubata. Ajaubata atau al-ajwibata? Oh, al-ajwibata. Mama, ajwibah itu mufrad atau jamak atau musanna atau muannats? Jamak, Ustaz. Jamak ya, jamak mufradnya Jawab.
Al-jawabu jamaknya al-ajwibatu gitu ya. Ya, Ustaz. Hmm. Katabat tulabul al-ajwibata. Ahsant. Jadinya katabat tullabul ajwibata. Ahsant. Ma makna hadhihi al-jumlah? Katabat tullabul ajwibata. Telah menulis para siswa itu telah menulis jawaban. Ahsant. Allah alaik. Jadi untuk menerjemahkan jangan terlalu terlek urutannya. Jadi tadi saya menyampaikan fa'il itu adalah pokok pembahasan kan gitu ya. Fa'il itu adalah pokok pembahasan seperti mubtada adalah pokok pembahasan. Ketika kita menerjemahkannya tetap harus menjadi pokok pembahasannya. Jadi pokok pembahasannya adalah at-tullab, para siswa, bukan telah menulisnya ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Para siswa telah menulis jawaban. Pokok pembahasan itu apa? Kalau dalam bahasa kita ya subjek itu ya. Ya. Iya, Ya, Ustaz. gitulah pokok Iya. pembahasannya. Jadi ya itulah mungkin terjemahan subjek itu. Subjek itu kan memang pokok pembahasan kan ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah juga subjek. Pokok pembahasan. Pokok kan ya, subjek kan pokok kan ya. Inti. Ya gitulah. Dan malah bingung. Jadi sebenarnya penting kita memahami mana yang merupakan pokok pembahasan dalam susunan kalimat tersebut seperti mubtada itu pokok pembahasan, fa'il itu pokok pembahasan, nanti juga ismu inna itu pokok pembahasan, ismu kana itu pokok pembahasan dan seterusnya. Itu penting dalam memahami teks. Memahami teks ini luas, baik memahami teks seperti ini atau juga memahami dalil. Atau juga ketika membaca kitab. Memahami dalil itu penting. Ini mana yang menjadi pokok pembahasan, mana yang jadi pelengkapnya, kan gitu ya. Jadi supaya tidak salah memahami dalil tersebut. Kalau dalam tafsir itu Imam As-Suyuti mengatakan seorang mufassir atau ahli tafsir itu harus memiliki 15 bidang ilmu, jadi harus menguasai 15 bidang ilmu. Atau ya termasuk nahwu, shorof, kemudian termasuk juga balaghah dengan 3 bidangnya. Misalnya ada bayan, ma'ani, badiah. Dan seperti ini tadi, mana pokok pembahasannya itu biasanya dibahas dalam nahwu dan juga balaghah. Jadi kalau ahlu tafsir nggak paham yang seperti ini ya nggak layak dikatakan sebagai ahlu tafsir kan gitu. Gimana nanti tafsir? Baik. Nastamir ummahat رقم 4 Bu Siti Khadijah تفضلي. Rakam 4. نعم. At-tolibatu dakhalnal fasli ya tadinya ya. Fasli atau faslu? At-tolibatu dakhalnal faslu. Dirubah ya. Faslu atau fasli? Fasla. Fasla atau faslu? Dakhalnal fasla. Fasla atau fasli? Fasla. Sebagai maf'ulun bihi kan ya? Ya. Baik. At-talibatu dakhalna al-fasla. Ini dirubah jadi jumlah fi'aliyah. Jadi fi'lunya diawalkan. Jadi bagaimana? Dakhalnat tolibatul fasla. Pelan-pelan. Dakhalna itu nunnya itu merupakan dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il ya atau ya? Iya. Dakhalat ya. Ahsan. Jadi bagaimana? Dakhalat tolibatul fasla. Kalau disambung jadi dakhalatit talibatu gitu kan ya? Oh, Aslinya dakhalat. Kalau disambung jadi it ya. Dakhalat tolibatul fasla.
أحسنت ما شاء الله. دخلت الطالبات الفصل، ما معنى هذه الجملة؟ Telah masuk. Telah Wah, masuk. yang jadi pokok pembahasan yang mananya? At-talibatnya atau dakhalatnya? Dakholat ya. Hah? Yang menjadi pokok pembahasan? Yang menjadi Talibatnya. tolibat. Talibatnya atau dakhalatnya? Pokok pembahasannya tolibat. Talibatnya. Sedangkan dakhalat itu kan yang menjelaskan keadaan atau kondisinya, ya atau ya? Berarti telah keluar mahasiswa itu telah keluar gitu ya dari kelas ya. Para siswi gitu ya. Para siswi iya ya. Para siswi telah keluar kelas gitu kan ya? Kok dakholat keluar? Afan, dakhalat, astagfirullah. Dakhalat itu apa? Masuk. Afan, saya nggak fokus. Para siswi ke dalam kelas ya. Yang jadi pokok pembahasan yang dakhalatnya atau tolibatnya? Tolibat. Berarti kita menerjemahkannya tetap harus tolibatnya, itu jadi pokok pembahasan. Para siswi ke dalam kelas. Para siswi telah masuk kelas gitu kan ya? Kelas ya. Bingung tidak Bu Siti Khadijah? Nggak usah pakai ke dalam kelas gitu enggak ya? Saya nggak ada pi-nya ya. Ya nggak harus juga sih Om. Kalau ada V-nya pun juga mungkin juga nggak harus kita terjemahkan secara harfiah juga. Masuk kelas, kalau di bahasa kita udah langsung masuk kelas gitu kan sudah cukup kan ya? Iya. Kalau masuk ke dalam kelas ya betul juga, tapi terlalu boros kata kayaknya. Kecuali kalau dalam pelajaran mengarang itu kan biasanya dihitung jumlah katanya. Ya Ustaz. فتح الله عليك. نستمر أمهات عندها وإرلينا تفضلي رقم 5. يا أستاذ. المدرسون خرجوا من الفصل. خرج المدرسون من الفصول. أحسنتِ. خرج المدرسون من الفصول. ما معنى هذه الجملة؟ Guru-guru telah keluar dari kelas. Dari kelas-kelas. Masya Allah, Allah alaik. Insya Allah nggak bingung ya? Insya Allah. Allah alaik. نستمر بعدها. صفحة بعدها رقم 6. دور من? Bu Dewi. Bu Dewi apakah bisa bersambung? Tampaknya belum bisa. Jazakallahu khairan jami'an. بعدها Bu Citra. Dicoba Bu Citra. تفضلي زملائي رجعوا من مكة. Roja'a Zumala'i min Makkah. Ahsanti. Aslinya tadinya zumala'i raja'u min Makkah dijadikan fi'liyah jadi raja'a zumala'i min Makkah. Fathahullah alaik. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ustaz berat banget ditanya pasti. Roja'a itu pergi. Raja'a itu pulang. Pulang. Ini jarang pulang ini kayaknya. Zumala'i itu apa ya? Zamil, jam'u zamil. Apa makna zamil? Teman sekelas ya? Ya teman lah kita. Teman sekelas setelah pulang dari kota. Teman-teman. Ini zumala itu bentuk jamak. Citra. Teman-teman sekelas setelah pulang. Dan itu di sana ada ya mutakallim, zumala'i bukan zumalaun, tapi zumala'i. Ada ya-nya. Ya itu artinya apa? Itu perubahan dari ana, ya atau ya? Oh, teman sekelasku. Teman-temanku. Teman-temanku telah pulang dari kota. Dari kota apa? Mekah. Dari kota? Ya Ustaz. Mekah. Nah, min Makkah. Teman-temanku telah pulang dari Mekah. Gitu saja sebenarnya sudah cukup. Gitu kan Ibu ya?
Astaghfirullah alaik. Bu Citra bingung tidak Bu Citra? Teman-temanku telah pulang dari Enggak sih Ustaz. Astaghfirullah alaik. نستمر بعد هب وأشرحه تفضلي رقم 7. Akhwati wasalna umsona. جيد. Wasalat akhwati al-qumsana. أحسنتي ما شاء الله. غسلت أخواتي القمصان. ما معنى هذه الجملة؟ Saudari-saudariku telah mencuci gamisnya. Ini qumsan. Qumsan itu bentuk mufrad atau mutsanna? Bukan Ustaz. Muannas. Muannas dong. Gimana? Jamak. Jamak. Ustaz. Jamak atau mufrad atau mutsanna? Mutsanna Ustaz ya? Hah? Gustalna. Jangan terkecoh dengan alif dan nun. Alif. Ya, jamak Ustaz, jamak. Kalau musanna itu kan nunnya kasroh, selalu kasroh ya kan Ibu ya, tidak bisa berubah. Iya. Dan kalau misalkan mansub atau majrur, tandanya alifnya berubah jadi ya kan Ibu ya. Iya. Ya. Ini kumson, kalau kumson ini kumsona, kumsonu, kumsoni ya kan Ibu ya. Iya Ustaz. Jamak Ustaz. Jamak kan itu ya. Jamak. Ada beberapa yang mengalami tambahan alif dan nun di akhir itu akan menjadi mamnu' minas sharf. Tapi ini tidak, ya kan Ibu ya? Tapi ini tidak mamnu' minas sharf. Karena yang mengalami tambahan alif dan nun di akhir dan menjadi mamnu' minas sharf itu adalah al-alam atau sifat, ya kan Ibu ya? Iya. Seperti Utsmanu, ya kan Ibu ya? Sulaimanu, Salmanu, ada tambahan alif dan nun, tidak boleh tanwin. Juga kalau sifat, kata sifat, Ghadbanu, Kaslanu, ya kan Ibu ya? Iya, iya. Tapi kalau ini bukan ismul alam, bukan juga kata sifat, maka tetap bisa tanwin. Qumsanun kalau nggak ada alanya. Tambah alaik. نستمر بعدها وأنيتا تفضلي رقم 8. Ini ya. At-tujaru fatahut duka. Apa ya? Apa sih? Duko. Itu toko apa ya? Bentar Ustaz. Duka non duka kina. Nggak ngerti Ustaz, itu duka bacanya apa Ustaz? Yang duka. Ini bentuk jamak kan Ibu ya? Iya. Bentuk jamak itu kan Jamak dukan itu apa? Ad-dakakinu. Ad-dakakinu. Ya, ad-dakak. Ad-dakakinu gitu ya? Dakaki. Terus? Ustaz? Yakin? Nah, ada at-tujaru fatahud dakakina. أحسنت جيد الله عليك. التجار فتحوا الدكاكين ثم Dakakina. إن غيرناه إلى فعلية kalau kita rubah menjadi fi'liyah maka yakun Fatahat tujaru dakakina. أحسنت. فتح التجار الدكاكين. فتح التجار الدكاكين. ما معنى هذه الجملة؟ Dakakina. Lucu ya. Ini yang diterjemahin yang ini ya. Oh ya. Sama saja. Para pedagang itu telah membuka kios-kios. Toko-toko. Jayid, nggak masalah. Fatahallah alaik. Mau yang pertama maupun yang kedua diterjemahkan sama saja sebenarnya kalau dalam bahasa kita. Ya kan, Om? Iya.
Yang penting subjeknya ya Ustadz ya. نعم Apapun bahasa. فتح الله عليك. نستمر أمهات. نعود إلى أبو يوني، تفضلي رقم 9 أبو يوني. نعم أستاذ. ذهبت طبيبة إلى المستشفى. ذهبت الطبيبات, atau kalau disambung ذهبت الطبيبات إلى المستشفى, gitu kan ya? Iya Ustaz. الله عليك. ما معنى هذه الجملة؟ Para ibu dokter itu telah pergi ke rumah sakit. أحسنت. جيد. para ibu dokter telah pergi ke rumah sakit. جيد. فتح الله عليك. Gak ada kendala nampaknya. نستمر بعدها أبو سيتي خديجة رقم 10. Hukum asyarah Hmm. labu fahimut ya tadinya ya. Atau Nah. labu fahimud darsa. Hmm. Fahimatul labu darsa. أحسنت. فهم الطلاب الدرس. فتح الله عليك. ما شاء الله. ما معنى هذه الجملة؟ Mahasiswa itu telah paham pelajaran. Para mahasiswa telah paham pelajaran, gitu ya. Fahima itu faham, sudah jadi bahasa kita. Fahima yafhamu fahimun. Fahamun itu masdarnya. Fahmun. Dalam bahasa kita jadinya faham. Ada sedikit pergeseran lafaz. Ya kan Ibu ya? Yes. Iya Ustaz. Lanjut. Hal min soal Umahat, ada pertanyaan? Apa Ustaz? Tadi yang nomor 5 Ustaz. Naam. Rakam 5. Minal, ya yang maf'ulun bihnya kan minal fusul ya Ustaz ya. Minal fusulat Pertama atau gini. fusul Min itu huruf apa? atau Ya, jar Huruf jar. Berarti setelahnya ism majrur. ism majrur. Berarti minal fusula atau minal fusulu? Minal fusuli, gitu ya? Tambahan nih. Ustaz ya. Nah. Walaupun Tapi kalau khoroja sendiri dalam bahasa kita itu membutuhkan objek tidak? membutuhkan Ustaz. Masa? Kharaja dia telah keluar. Lazim. Keluar itu bukan mengeluarkan loh ya, tapi keluar. Itu butuh objek tidak? Tidak Ustaz. Lalu, Jumlah ya? sempurna. Jumlah fi'li ya. Dia telah keluar. Jadi gini, agak-agak ribet. Kalau memang khoroja ini agak-agak baina-baina di antara ini butuh objek atau tidak kan gitu ya. Tapi sebenarnya khoroja itu sendiri sebenarnya adalah fi'lun lazim kalau dalam bahasa Arab. Fi'lun lazim itu sebenarnya tidak butuh objek, gitu kan namanya. Hanya saja kita nanti akan sampai pada pembahasan fi'lun lazim, fi'lun yang aslinya tidak butuh objek. Itu bisa dirubah menjadi fi'lun muta'addi, jadi butuh objek dengan dua cara. Dua cara itu yang pertama itu merubah polanya, pola fi'lunnya itu dengan ditambah menggunakan huruf tambahan. Cara yang kedua itu dengan perantara huruf jar seperti ini. Khoroju minal fusuli. Min itu sebagai perantara. Ya atau ya? Kalau misalkan di bahasa kita mungkin bisa langsung misalkan keluar kelas gitu kan namanya. Tapi kalau khoroja, kalau mau kita jadikan muta'addi, membutuhkan objek, maka harus dengan perantara huruf jar. Khoroja minal fusuli jadinya. Gitu kan namanya? Ini muta'addi gitu. Hanya saja kita tidak bisa mengatakan minal fusuli ini langsung maf'ulun bihi biasa gitu, enggak bisa karena ini rangkaian jar dan majrur kan gitu ya.
Tapi nanti pada saatnya kita akan mempelajari, semoga Allah berikan kemudahan, istilahnya itu maf'ulun bihi ghairu sharih. Maf'ulun bihi secara tidak langsung gitu. Oh, ya udah. Nah, gitulah. Yang penting gitu nanti pada saatnya insyaallah. Gitu ya. Baik. Jadi di sini minal fusuli itu jadi maf'ulun jar bihi, majrur. Ustaz, ya? Ini pertama minal fusuli ini jar dan majrur. Iya. Lalu rangkaian ini bukan maf'ulun bihi biasa, tapi maf'ulun bihi ghairu sharih. Maf'ulun bihi secara tidak langsung. Bukan ghairu munsharif, tapi ghairu sharihin. Sharih itu terang-terangan. Artinya sharih itu terang-terangan. Berarti ini yang ya sebagai maf'ulun bihi secara tidak langsung itulah. Iya. Terus harokat akhirnya, Ustaz? Ya tetap rangkaian jar majrur. Oh, Minal fusuli. Tetap. Jadi yang menjadi maf'ulun bihi itu bukan al-fusulnya saja, tapi rangkaian jar majrur itu. Iya, ya. Seperti kalau menjadi khobar, jar majrur kalau menjadi khobar, jar majrur yang majrur itu apakah jadi ad-dhammah harokatnya? Enggak, jar majrur tetap jar majrur, yang majrur tetap majrur kan gitu ya. Tapi yang sebagai khobar adalah rangkaiannya itu, bukan satu kata saja. Gitu kan ya? Tahmahani. Baik, soal akhir. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Ayujad? Atau la yujad? ثم التمرين بعدها التمرين بعده التمرين التاسع latihan ke-9 Ibu sekalian, ta'ammal atau ta'ammalil amthilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contohnya apa di sana? Di sana kalau kita perhatikan ini jumlah di sini ada 2 fi'lun. Karena di sana aslinya 2 jumlah disambung dengan waw, ya kan Ibu ya? Dari Nabi Andi. Kharajat tullabu wa dhahabu. Kharajat tullabu. Mana? Kharajat tullabu wa dhahabu. Telah keluar murid. Para siswa telah keluar dan pergi. Ingat Om ya? Fa'il itu pokok pembahasan. Fa'il itu pokok pembahasan. Ketika kita menerjemahkan ya dia jadi subjek dalam bahasa kita. Dan rangkaian dalam bahasa kita itu subjek itu di awal. Subjek, objek, gimana? SPOK. SPOK gitu. Jayid. Muhim. Yang penting gitu lah. Jadi tetap rangkaiannya harus sesuai dengan bahasa kita. Kalau misalkan at-tullab itu subjek atau pokok pembahasan, maka kalau urutan dalam bahasa kita dia di depan, gitu kan namanya? Ya. Para siswa telah keluar dan mereka pergi dan telah pergi, kan gitu ya? Para siswa telah keluar dan telah pergi. Di sana kalau kita perhatikan di sana fa'il yang kedua. Fa'il apa nom? Labas. Fa'il yang kedua itu mau bilang huruf dal aja agak susah karena huruf dal itu kan nempelin ujung lidah. Oh iya. Iya. Fa'il yang kedua di sana itu menggunakan wawul jamaah dhamir, bukan ism zahir. Ya atau ya? Iya. Di sana dan karakter bahasa Arab itu seperti ini, menyingkat dan lebih simpel gitu. Jadi nggak perlu sebutkan 2 kali hal yang sama. Misalkan kharajat tullabu wa dhahabu tullabu. Sebenarnya kan kalau pakai ism zahir kan seperti itu dan kalau dilihat dari susunan kalimatnya boleh juga seperti itu kan gitu ya. Hanya saja di sana untuk yang fa'il yang kedua itu pakai dhamir karena sudah disebutkan sebelumnya supaya nggak terlalu boros. Jadi wawul jamaah yang dimaksud itu siapa? Ya tullabu juga sebenarnya, ya kan Ibu ya? Iya. Kharajat tullabu wa dhahabu. Tsumma al-mithal atsani karirna ba'di. Qara'at tullabu wa katabu. Qara'at tullabu wa katabu. Apa makna? Para siswa telah membaca dan telah menulis. Mereka telah menulis. Oh iya. Santun. Jadi ini juga sama juga.
fa'il yang pertama itu menggunakan ism dhahir, sedangkan fa'il yang kedua menggunakan dhamir wawul jamaah. Begitu kan Ibu ya? Sama, al-misal al-thalith, karirna ba'di. Akala an-nasu wa syaribu. Akalan nasu wa syaribu. Ma ma'na? Orang-orang telah makan dan telah minum. Telah makan dan telah minum. Jayid. Ini juga sama, persis kan Ibu ya? Lalu latihannya apa? Di sana perintahnya kawin au kawini jumalan. Susunlah kalimat. Kita diminta untuk menyusun kalimat Ibu sekalian. Misla hadhihi. Seperti contoh-contoh sebelumnya tadi. Musta'milan al-fi'alaini al-waridaini fi kulli tamrinin. Dengan menggunakan dua fi'il yang ada di setiap nomor gitu ya. Di sana ada dakhala, jalasa, daraba, qatala, qara'a, fahima, sami'a, dhahaba. Wa musta'inan, masih perintahnya tadi, wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausain, dengan menggunakan bantuan kata yang ada di dalam kurung. Nah, kata yang ada di dalam kurung. Jadi digunakan kata. Misal mau dicontohkan tidak Ibu sekalian? Iya, Kan, Ustaz. kan di atas sudah contoh. Oh gitu. Gimana? Perlu contoh tidak? Pakai contoh boleh, enggak juga boleh. Coba dulu. Langsung saja. Ibu kan pintar-pintar. Masya Allah. Amin. Tadi yang terakhir menjawab Bu Siti Khadijah ya? Iya. Iya, Ustaz. Idzan al-an man dauru Bu Erlina, tafadhali. Coba dicoba Om. Rakam 1. Dakhalat tullabu wa jalasal faslah. Coba faslanya setelah atulla. Jadi langsung urutannya fi'lun fa'il maf'ulun bihi. Dakhalat tullabul faslah wa jalasa gitu Ustaz. Wa jalasa. Coba fa'ilnya di sana at-tullab itu mufrad atau jamak? Jamak. Pelan-pelan. Dakhalul fasla dakhalu at-tulabu al-fasla wajalasu. Pelan-pelan. Seperti di dalam contoh di sana qara'at tullabu wa dhahabu. Jadi fi'lun yang pertama itu fa'ilnya itu ism dhahir. Kalau fa'ilnya ism dhahir maka tidak perlu ditambahkan fa'il yang berupa dhamir juga. Gitu kan namanya? Ya. Bingung tidak maksud saya Bu Erlina? Ya, bingung dikit. Misalnya tadi yang nomor 2 coba. Qara'a at-tullabu wa katabu gitu kan. Contoh yang nomor 2 tadi. Qara'a at-tullabu wa katabu. Bukan qara'u kan ya? Bukan qara'u at-tullabu. Ya atau ya? Iya. Kenapa demikian? Karena at-tullabu itu sudah menjadi fa'ilnya. Agak perlu digunakan dhamirnya gitu kan. Jadi dhamir itu kan yang mewakili kata yang sebenarnya, sedangkan di situ kata yang sebenarnya sudah ada. Nggak perlu wakil lagi. Jadi qara'atul labu. Kemudian kalau yang kedua itu yang tidak disebutkan ism dhahir, maka menggunakan dhamirnya. Jadi kata bu wawul jamaah itu menggantikan kata atul lab. Gitu ya. Kata ganti dalam bahasa kita itu kata ganti istilahnya. Kata ganti kan menggantikan lafadz sebenarnya. Maksudnya kan gitu kan ya? Iya. Assalamualaikum. Jadi gimana Om? Dakhalat tullabul fasla Jayid. wa jalasu. Ahsanti, Masya Allah. Masih bingung tidak Om? Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Masih bingung tidak Om? Enggak. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Gitu Om ya? Bu Erlina, Allahumma alaik.
نستمر رقم 2. Raqam isnan. Bu Dewi nampaknya belum bisa. Berarti Bu Citra. Tafadhali Bu Citra. Ya Ustaz, Dicoba. doroba kota. Doroba apa sih Ustaz? Lupa. Doroba. Ini dua kosakata ini agak sadis ya. Tergantung apa yang di Makanya ini yang mana duluan nih Ustaz? Doroba kota nggak? Nggak apa-apa lah ya Ustaz. Ya, Ustaz. Gimana? Apa ya doroba ya lupa doroba. Ini sebenarnya nggak harus paham artinya sih. Ya tinggal disusun aja sesuai dengan Oh ya udah. contoh ini. Doroba al auladu al auladu hayata wa qatalu. Nah gitu, fatahullah alaik. Ini paham nggak paham kaidahnya gitu kan. Tapi ma makna daraba ummahat? Memukul. Memukul. Wa ma makna qatala? Membunuh. جيد. إذن ما معنى ضرب الأولاد الحية وقتلوها؟ ما معنى Bu Citra? Anak lelaki itu memukul Al-aulad itu mufrad atau jamak? Jamak. sama. Anak-anak. Oh ya, anak-anak memukul al-hayata itu apa? Iya. Orang ya? Ular. Ular. Anak-anak memukul dan membunuh ular. Anak-anak memukul ular dan membunuhnya gitu ya. Oh gitu. قتلوها. فتح الله عليك. نستمر بعدها وأشرحه. رقم 3. قرأ الطلاب الدرس وفهموا. Karena fahima itu butuh maf'ulun bihi, gitu kan? Seperti qatala butuh maf'ulun bihi. Oh gitu. Bingung tidak maksud saya? Kalau jalasa tadi, jalasu itu kan tidak butuh maf'ulun bihi. Gitu kan? Iya Ustaz. Tulisannya gimana Ustaz? Tulisannya seperti itu. Fahimu, terus kan fahimunya tuh wawul jamaah alif terus hu gitu. Enggak. Alif itu ditambahkan di belakang wawul jamaah kalau wawul jamaah itu terletak betul-betul paling terakhir. Iya. Tapi kalau misalkan setelah wawul jamaah masih disambung dengan kata yang lain lagi seperti domir mutasil, maka itu alifnya tidak dibutuhkan. Nah. Oke. Fahimuhu. Keterangannya harus pakai. Bunyinya kembali ke ad-dars Ustaz ya. Ad-dars, na'am. Qara'a at-tullabu ad-darsa wa fahimuhu. Karena apa tadi Ustaz? Karena membutuhkan ini. Nah, maf'ulun bihi, membutuhkan objek transitif ya. Iya Ustaz. Objek. Oke. Bagaimana Bu Siti Khadijah? Bu Ashrahah bingung tidak? Enggak Ustaz. Kita ngelihat ininya saja tadi, yang atasnya saja. Nah, Jadi seperti qatala Ustaz ya, qataluhu. Qataluha. Ya, al-hayyah ya, wa qataluha. Nah, Ustaz. جيد. نستمر بعدها وأنيتا تفضلي رقم 4. Sami'an nasul adana wa dhahabu ilal masjid. أحسنت ما شاء الله. سمع الناس الآذان وذهبوا إلى المسجد. ما معنى؟ Orang-orang itu telah mendengar azan dan telah pergi ke masjid. أحسنت.
Orang-orang telah mendengar adzan dan telah pergi ke masjid. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan? Ayo, Jen. Ayujad? Kami sa'ah? Jam berapa? Om? Jam 21:35. 21.35 Om ya. Ini di sini tersisa 2 tamrin Om ya. Tersisa 2 tamrin Om. 1 halaman itu. iya. At-tamrin al-ashir di sana perintahnya kawin atau kawini jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Susunlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Mungkin ini kalau kita paksakan, kita kerjakan sekarang akan memakan banyak waktu. Biasanya kalau menyusun kalimat langsung gitu kan. Kadang-kadang kan orang itu sering menghayal kemana-mana gitu ya. Tapi kan ibu-ibu kan pintar-pintar sebenarnya. Bisa saja langsung aja. Ini kita coba jawab besok. Ibu-ibu silahkan dipersiapkan untuk besok menjawab ini gitu ya. Baik, Baik, Ustaz. Ustaz. Jadi akala, ghasala, qara'a, kataba, daraba, qatala, dakhala, kharaja, hafidha, syariba, fahima, dan sami'a. Ini semuanya adalah fi'lun. Coba nanti disiapkan masing-masing dari fi'lun ini satu jumlah, satu susunan kalimat. Supaya besok kalau misalkan kita kerjakan, kita tanya satu persatu langsung siap gitu ya. Ya Ustaz, siap. Assalamualaikum warahmatullahi 11 ya Ustaz. Naam. Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sitta, saba'a, thamaniya, tis'a, asyara. Berapa itu, Om? 11 atau 12, Om? 2, 3, 4. Oh iya. Ya. 12. 12, Om. 12, Ustaz. Isna asyara. Asyara. Jayid. Terserah mau pakai jumlah ismiyah atau fi'aliyah nggak masalah. Yang penting ini kan perintahnya kan umum. Yang penting membuat kalimat sempurna gitu ya. Mau fi'lunnya di awal berarti jumlah fi'aliyah, kalau fi'lunnya di akhir, di tengah-tengah berarti jumlah ismiyah kan gitu ya. Fama at-tamrin al-11, latihan 11 di sana, ta'ammal ma yali, ta'ammali ma yali. Perhatikan berikut ini. Man fatahal baba, ana fatahtuhu. Man fatahan nawafidha, ana fatahtuha. Ini sudah kita bahas di awal bab ini, ya kan Ibu ya? Iya. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi fa'il dan maf'ulun bihi itu dua-duanya boleh berupa dhamir, gitu kan Ibu ya? Iya, Ya. Ustaz. Yaitu fatahtuhu, tu ini fa'il, hu-nya maf'ulun bihi. Fatahtuha, tu-nya fa'il, hanya maf'ulun bihi. Jadi baik fa'il maupun maf'ulun bihi dua-duanya boleh berupa dhamir. Terakhir di sana halaman al-kalimat al-jadidah, di sana beberapa kata baru di sana. Al-'ainab, apa makna al-'ainab ummahat? Anggur. جيد. الموز، ما معنى الموز؟ ماذا؟ Pisang. Pisang. Jayid. Ini sebenarnya semua bahasa itu mengalami pergeseran makna. Ada yang mengatakan mauz ini bukan betul-betul asli dari bahasa Arab, tapi serapan dari bahasa lain yang dijadikan bahasa Arab. Justru yang bahasa Arab sendiri itu malah diserap menjadi bahasa Inggris. Banana. Oh, banana arti bahasa Arab tuh, Pak? Banan itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Banan itu artinya jemari. Oh. Banan itu aslinya jemari. Kan memang bentuknya pisang itu mirip dengan jemari, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi itulah bahasa itu mengalami pergeseran seperti itu. Mauz dari mana? Mauz itu nggak tahu. Banyak sekali bahasa Arab itu yang merupakan serapan dari bahasa Persia, ada juga yang dari bahasa India, ada juga. Enggak masalah, sekarang sudah jadi istilah seperti itu. Tsumma at-tin, ma ma'na at-tin? Itu buah tin. Jayid. Tin. Kalau ini memang dari dulu memang bahasa Arabnya demikian. Tsumma al-fajr, ma ma'na al-fajr? Subuh. Waktu fajar, jayid. Jawabun, jawabannya ajwibah. Ini sudah jadi bahasa kita, jawab, ya kan Ibu ya?
Soal juga demikian. Soal itu sudah jadi bahasa kita, jamaknya as'ilatun. Thumma al-baqal, ma ma'na al-baqal? Toko kelontong. Dagang. Kelontong itu ya, atau sembako gitu ya. Iya. Jadi thumma al-'asa, ma ma'na al-'asa? Tongkat. Tongkat ya. Al-'asa itu tongkat. Tapi ada juga aso nggak pakai al dan pakainya alifnya alif maksurah, itu fi'lun. Aso ya'si ma'siyah. Gitu ya. Aso ya'si ma'siyah. Itu misalkan man aso yudrabu bil aso. Man aso yudrabu bil aso. Siapa yang melanggar atau siapa yang durhaka maka dipukul dengan aso. Man aso yudrabu bil aso. Robu bil aso. Tayyib, aso sama. Yudrob bukan yadrib. Gimana? Yudrob itu dipukul. Iya, kalau dibacanya sama kan kita nggak tahu Ustaz ya. Ya. Kalau dalam bahasa kita itu homofon, homofon. Ya kan, Pak? Iya. Ada dalam bahasa Arab juga ada pembahasan itu, tapi dalam ilmu balaghah itu. Bukan dalam ilmu nahwu atau sharaf. Tayyib, al-'asa. Dan bukan pakai hak. Kalau hak itu kerikil. Makanya kalau kita haji itu melempar jumrah dengan al-hasa kan namanya. Al-hasa ya, pakai hak itu kerikil. Berikutnya hayyatun. Hayyatun jamaknya hayyatun. Ma makna hayyah? Ular. Jadi bahasa Arabnya ular kemarin ada hayyatun, ada thu'banun, ada af'a gitu ya. Baik, berikutnya di sana sami'a, ma makna sami'a? Fahima? Memahami. Syariba? Minum. Allah alaikum jami'an. Hal min su'al umahat? Insyaallah غدا سنقرأ التمرين العاشر وندخل إلى الدرس السادس. يسر الله أمورنا جميعا. Insyaallah besok kita akan membaca latihan ke-10 ini dan akan masuk ke ad-darsu as-sadis. Pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 insyaallah mudah, pelajaran ke-6. Hanya saja agak panjang. Pelajaran ke-6 itu mudah sebenarnya. Pembahasannya itu bukan pembahasan yang betul-betul asing dan baru. Di sana sudah pernah kita lalui beberapa, tapi memang panjang pelajaran ke-6 ini. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita akan bahas besok insyaallah. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan? Mau bertanya Ustadz yang Tafadhali. tadi di awal mukaddimah itu Ustadz. Kan insya Allah nanti kan wukuf itu tanggal 8 ya Ustadz di Arafah itu. Wukufnya hari Jumat. Sedangkan dari Kementerian Agama itu wukufnya hari Sabtu. Kita mengikuti kemana itu Ustaz? Kalau wukuf kan di sana, kalau di sini nggak ada wukuf. Kita puasanya. Kita kan puasanya saja. Berkaitan dengan Bagaimana? Berkaitan dengan sholatnya nanti Ustaz. Kalau kita berbeda otomatis kan berbeda juga tuh Ustaz. Bagaimana ya Ustaz? Ya nggak masalah. Pertama begini Ibu sekalian. Kita mengikuti yang mana gitu? Pertama, metode untuk penetapan awal bulan itu kan ada dua ya. Ada ru'yah dan ada hisab yang kita kenal selama ini. Ya kan Ibu ya? Ada ru'yah, ada hisab. Ru'yah itu betul-betul melihat hilalnya itu sudah bisa muncul, sudah bisa terlihat atau belum, sudah muncul atau belum. Dan kalau hisab itu berdasarkan perkiraan perhitungan. Itu keduanya sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah sudah ada. Makanya Rasulullah menegaskan di sana ya
untuk menentukan awal bulan itu dengan ru'yah. Kenapa? Di sana memang dari dulu sudah ada hisab. Tapi meskipun demikian, meskipun Rasulullah mengkabarkan demikian, kalau misalkan untuk menentukan awal bulan itu dengan ru'yah, dengan melihat, para ulama juga menjelaskan kalau ada seseorang yang meyakini dengan perhitungan hisab, kalau ada seseorang yang meyakini, ini ulama-ulama yang berpendapat dengan ru'yah loh ya. Ini mengatakan demikian. Kalau ada orang yang meyakini dengan hisab, maka dia wajib mengamalkan hisab tersebut. Maksudnya kalau misalkan awal bulan Ramadan ya dia harus wajib puasa dengan perhitungan hisabnya. Kalau misalkan Dzulhijjah ya dia Arafahnya dengan hisabnya. Tapi keluar dari dua cara tersebut. Kalau sudah ada pemerintah atau wakil dari pemerintah, misalkan di sini Kementerian Agama, kalau ada pemerintah atau wakil dari pemerintah sudah menentukan, itu alangkah jauh lebih baik kalau kita mengikutinya. Kenapa? Karena untuk meminimalisir perselisihan. Sebenarnya itu tujuannya. Untuk meminimalisir perselisihan. Di samping itu juga sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja. Di Asia Tenggara, semuanya itu sama seperti di Indonesia. Jadi lebarannya tanggal 10. Arafahnya tanggal 9. Ya iyalah, lebaran tanggal 10 Dzulhijjah. Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya enggak, maksudnya 10 Juli lebarannya kan, ya. Lebarannya 10 Juli dan Arafahnya 9 Juli. Itu di Asia Tenggara. Itu demikian. Karena kenapa? Memang belum bisa terlihat. Loh, Ustaz, terus gimana? Enggak bareng sama di Mekah misalkan? Ya memang kita kan lebih timur daripada Saudi. Kita lebih timur. Perbedaan waktunya itu 4 jam. Kalau di kita sudah malam, itu di sana belum. Di sini sudah tenggelam mataharinya. Ketika tenggelam matahari di sini, itu bulan itu masih sangat rendah sekali. Tapi sudah ketika matahari tenggelam di Saudi, itu bulan itu sudah tinggi. 4 jam, perbedaan 4 jam itu sangat berpengaruh. Ya wajar kalau misalkan berbeda. Nah, kalau di sini belum terlihat sama sekali bulannya, di Saudi sudah terlihat. Nggak masalah. Kalau misalkan berbeda nggak masalah. Orang wukuf itu kan hanya di sana. Untuk orang-orang yang berhaji, ya kan Ibu ya? Sedangkan kita hanya disunahkan untuk berpuasa, puasa Arafah. Itu pun para ulama juga menganjurkan selain puasa disunahkan secara muakkad, puasa di tanggal 9, para ulama juga sangat menganjurkan sunnah muakkadah untuk sunnah muakkadah untuk berpuasa di tanggal sebelumnya, tanggal 8, yang mungkin biasa kita mendengarnya dengan istilah puasa tarwiyah, ya kan Ibu ya? Ya, Jadi ada tarwiyah, ada Arafah. Yaitu hukumnya juga sunnah muakkadah. Kenapa? Kenapa kok para ulama menjelaskan demikian? Oh, ini tanggal 8-nya juga jadi sunnah muakkadah juga. Untuk jaga-jaga. Kalau misalnya ini yang kita ikuti itu tidak tepat. Jadi kalau misalnya kita tanggal 8 berpuasa, kalau untuk perhitungan hisab, itu tanggal 9 yaitu hari Arafah, ya kan Ibu ya? Maka itu bertepatan. Nah, kita tidak terlewat dengan Arafahnya itu. Kalau kita puasa di tanggal 8-nya juga. Kalau misalkan berikutnya kita juga berpuasa di tanggal 9-nya itu berdasarkan ru'yah. Meskipun berdasarkan hisab itu sudah hari raya. Dan nggak masalah. Karena wukuf, jadi yang disunahkan untuk kita yang tidak di Saudi, tidak di Mekah, itu kan disunahkan puasa, bukan disunahkan wukuf. Gitu kan? Kalau wukuf hanya di sana saja. Dan kalau bisa akan jauh lebih baik. Biasanya kan ibu-ibu kan rajin berpuasa, ya.
Nah, kalau tadi kan kalau memang betul-betul nggak bisa itu ya tanggal 9-nya saja lah puasa. Kalau yang lebih baik lagi ya tanggal 8 dan tanggal 9. Yang jauh lebih baik lagi ya di sana ada hari Senin dan Kamis ya kan ya. Ada Senin, Kamis puasa, kemudian Jumat puasa, Sabtu puasa lagi. Nah, baru hari Ahadnya Lebaran kalau ngikut pemerintah. Baik. Kalau lebih baik lagi ya dari tanggal 1 full puasa sampai tanggal 9. Gitu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Naktafi, Umahat, kita cukupkan dulu bagaimana? Baik, Ustaz. Tatim. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga negara kita serta memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.